Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pragauliana dengan NIM 34112101040. Di sini saya akan menjelaskan tentang finding the voice of the user. Di sini yang pertama yaitu kelas pengguna. Sebagian banyak orang sering berbicara tentang pengguna. Untuk sistem perangkat lunak seolah-olah semua pengguna milik monolitik kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi keragaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan pengguna. Kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk yang merupakan bagian dari pemangku kepentingannya. Seorang individu dapat menjadi anggota beberapa kelas pengguna. Sebagai contoh, administrator aplikasi terkadang juga dapat berinteraksi dengannya sebagai pengguna biasa. Lalu yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan pengguna. Anda dapat mengelompokkan pengguna ke dalam jumlah kelas pengguna yang berbeda berdasarkan perbedaan ini. Pertama yaitu keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka, seperti pengguna biasa, pengguna tamu, dan administrator. Lalu yang kedua, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Lalu yang ketiga, fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka menggunakan produk. Yang kelima, pengalaman domain, aplikasi, dan keahlian sistem komputer mereka. Lalu yang selanjutnya, platform yang akan mereka gunakan, PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, khusus perangkat. Lalu bahasa asli mereka. Lalu yang terakhir, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung? Selanjutnya, mengidentifikasi kelas pengguna Anda. Identifikasi dan karakterisasi pada pengguna produk di awal proyek, sehingga Anda mendapatkan persyaratan dari perwakilan setiap kategori penting. Teknik yang membantu untuk ini adalah model kolaboratif, lalu perpanjangan kontrak, yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener. Pertama, tanyakan kepada sponsor proyek sistem siapa yang ingin mereka gunakan. Kemudian lakukan brainstorming sebanyak mungkin kategori pengguna yang dapat Anda pikirkan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam 6 kategori pengguna membuat lebih mudah untuk meninjau kebutuhan mereka. Donald Goss dan Gerald Weinberg pada tahun 1989 menawarkan banyak saran untuk menyebarkan jaring yang luas, untuk mengidentifikasi pengguna potensial, membuat daftar pengguna, dan menemukan pengguna tertentu untuk berpartisipasi dalam proyek. Lalu di sini saat melakukan analisis pemangku kepentingan dan pengguna, pelajari organisasinya grafik untuk mencari yang pertama departemen yang berpartisipasi dalam proses bisnis, lalu departemen yang dipengaruhi oleh proses bisnis, lalu nama departemen atau peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung dapat ditemukan, lalu kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen. Departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Lalu yang selanjutnya persona pengguna. Persona adalah deskripsi dari orang hipotesis generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Anda dapat menggunakan persona untuk membantu Anda memahami persyaratan dan untuk merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder saat BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya di tangan. Lalu yang selanjutnya menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Setiap jenis proyek sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak perlu perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Ini pengguna harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan, tidak hanya dalam persyaratan yang terisolisasi fase di awal proyek. Cara termudah untuk mendapatkan akses ke pengguna sebenarnya saat Anda mengembangkan aplikasi untuk diterapkan dalam perusahaan Anda sendiri. Satu perusahaan meminta grup fokus untuk melakukan tugas tertentu dengan berbagai kamera digital dan komputer. Lalu yang selanjutnya yaitu juara produk. Setiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas pengguna tunggal dan analisis
bisnis proyek. Idealnya juara adalah pengguna yang sebenarnya, bukan pengganti seperti sponsor pendanaan, staf pemasaran, manajer pengguna, atau pengembangan perangkat lunak yang membayangkan diri mereka seperti itu pengguna. Juara produk mengumpulkan persyaratan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan mendamaikan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, pengembangan persyaratan merupakan tanggung jawab bersama dari BA dan pengguna yang dipilih. Lalu yang selanjutnya yaitu juara produk eksternal. Saat mengembangkan perangkat lunak bisnis, mungkin sulit menemukan master produk di luar perusahaan Anda. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan pakar internal atau konsultan eksternal untuk bertindak sebagai proksi bagi pengguna sebenarnya. Mereka mungkin tidak dikenal atau sulit dijangkau. Jika Anda memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa klien korporat besar, mereka mungkin menyambut baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam solusi permintaan. Anda dapat memberikan insentif finansial kepada juara produk eksternal untuk berpartisipasi. Pertimbangkan untuk menawarkan mereka diskon produk atau membayar waktu mereka bekerja dengan Anda sesuai persyaratan Anda. Lalu yang terakhir yaitu jebakan juara produk yang harus dihindari. Perhatikan hal-hal berikut ini potensi masalah. Yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang membuat. Mungkin seorang manajer memiliki ide baru yang liar di saat-saat terakhir, atau mengira dia tahu apa itu kebutuhan pengguna. Perilaku ini sering mengakibatkan pengguna yang tidak puas dan juara produk yang frustasi, yang merasa mereka bahwa manajemen tidak mempercayai mereka. Lalu yang kedua, juara produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan memberikan hadiah persyaratannya sendiri. Tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mungkin senang dengan hasilnya, tetapi yang lain kemungkinan tidak akan senang dengan hasilnya. Yang terakhir yaitu juara produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru. Mungkin akan menunda keputusan ke BA jika semua ide BA cocok dengan sang juara tidak memberikan banyak bantuan. Pengguna senior mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kursi belakang mengemudi dari pengguna senior yang masih ingin sangat mempengaruhi arah proyek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.